Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah video kita. Sekarang kita masuk ke video 3. Video 3 ini kita akan membahas contoh 51 ya. Nah, di sini ada kasus, kita akan melihat apakah ada perbedaan penurunan kadar testosteron berdasarkan kebiasaan merokok seseorang. Tentu ini pria ya. Jadi sampel yang kita ambil adalah 28 orang pria yang berumur 35 sampai 45 tahun. Nah, kita lihat kebiasaan merokok mereka seperti ini ya. Jadi kelompok pertama itu bukan perokok ya. Kebiasaan mereka bukan perokok. Diukur kadar testosteron mereka seperti ini, dapat angkanya. Kemudian kelompok yang kedua bekas perokok ya. Diukur kadar testosteronnya seperti ini. Kelompok ketiga perokok ringan, diukur kadar testosteronnya seperti ini. Nah, lalu kita buat tabel seperti ini, maka dapat kita lihat bahwa masing-masing kelompok itu ada 7 orang ya. Masing-masing kelompok itu ada 7 orang ya. Nah, ini datanya kita jumlahkan. Data kelompok 1 ini kita jumlahkan 0,44 tambah 0,43 tambah 0,88 tambah 0,85 dan seterusnya. Ini dia 5,16 ya. Kemudian ini kita kuadratkan 0,44 kuadrat tambah 0,43 kuadrat tambah 0,84 kuadrat dan seterusnya, tambahkan. Ini dia 0,4106 ya. Kemudian ini variannya. Variannya ini kita lihat keterangan 1, cara menghitungnya. Lihat keterangan 1, cara menghitungnya ini dia. Varian dari kolom 1 adalah ini ya, sigma N01 dikali dengan kuadrat datanya dikurang dengan jumlah data dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data dikurang banyak data kurang 1 ya. Berarti 7 kali 4,106 kurang 5,160 kuadrat dibagi dengan 7 kali 7 kurang 1. Dapat kita berapa? 0,50 ya. Begitu seterusnya. Ini 0,2 dari mana nih? 7 kali 2,726 kurang 4,27 kuadrat kali 7 kali 6 ya. Yang ini dari mana? 7 kali 1,757 kurang 3,44 kuadrat dibagi dengan 7 kali 6. Ini dari mana? 7 kali 1,058 kurang 2,590 kuadrat dikuadratkan ya, dibagi dengan 7 kali 6 ini dia. Ya. Terus ini rata-rata. Dari mana nih? 5,1 bagi 7. Ini 4,270 dibagi 7. Ini 3,440 dibagi 7 ya. Ini 2,590 dibagi 7. Ini rata-rata ya, rata-rata. Nah, berikutnya kita jumlahkan. 7 tambah 7 tambah 7 28. Jadi kita sebut dengan sigma NIJ ya. Terus ini jumlah data dikuadratkan. Jadi sigma XIJ ya 15,4660. Kemudian ini kuadrat data dijumlahkan menjadi sigma XIJ kuadrat ya. Nilainya berapa? 9,647. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Nah, ini lihat keterangan 3 cara menjumlahkannya ya. Karena N-nya sama, jumlah pengamatan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu sama, maka kita ambil rata-ratanya ya. Kita jumlahkan variannya dibagi 4, ambil rata-ratanya. Dapat kita 0,025 ya, ini dia. Nah, berikutnya kita akan lakukan penghitungan ya, pengujian kesamaan variannya. Kita menggunakan uji Bartlett. Kita siapkan yang mau kita uji, hipotesis yang mau kita uji ya. H0 berarti variannya sama. H alternatif berarti ada varian yang tidak sama. Nah, ini Bartlett hitungnya. Rumusnya ini ya. Masukkan angkanya. Ini varian pertama pangkat 6 ya, 7 kurang 1. Ini varian kedua dari kelompok 2 pangkat 6 ya, 7 kurang 1 ya. Terus ini varian yang ketiga 0,011 pangkat 6 ya, 7 kurang 1. Ini varian yang keempat pangkat 6. Pangkat ya 1/24. 24 itu dari mana? 28 kurang 4 ya. Jumlah semua data dikurang banyaknya pengamatan ya, 24 kurang 4. Dapat kita ini Bang, jumlah variannya 0,025 dibagi ya. Dapat kita 0,8318 ya. Nah, berikut bar tabelnya ini. Karena N-nya sama, maka bar tabel ini BK alfa N0J. K kita 4 ya, banyak kolom kita 4, banyak perlakuan kita 4 ya. Alfa kita 0,05, N0J 7 ya. Jumlah pengamatan masing-masing kolom 7 ya. Dia tabel Bartlett ya, lihat tabel Bartlett ya.
Lihat tabel Bartlett. Ini tabel Bartlett ya. Kolom 4, baris yang ke-7. Pada baris ke-7 lihat baris ini 0,05 ya. 0,765 ya. 0,765 ini dia. Ya. Nah, kriteria penolakan anolnya, tolak anol jika baret itu lebih kecil pada baret tabel. Ternyata baret itu kita lebih besar pada baret tabel. Berarti apa kesimpulan kita? Anol diterima. Kalau terima artinya apa? Terbukti pada taraf nyata 5% atau alfa 0,05 bahwa varian keempat populasi tersebut sama. Artinya kita membaca hipotesis yang ini kan, anol terima kan? Berarti varian keempat populasi tersebut sama. Kalau variannya sama, ya kita boleh melanjutkan dengan uji ANOVA. Atau kalau kita lihat print out komputer, lihat ini, ya. Sini ada uji kesamaan varian. Nanti otomatis akan keluar nih kalau kita menggunakan uji ANOVA, ya. Nanti di kuliah mandat akan kita coba ini, ya. Kalau signifikasinya itu lebih kecil daripada alfa kita kan 0,05. Berarti anol ditolak. Ini kan lebih besar kan? Ternyata signifikansi kita ini 0,067 lebih besar daripada alfa kita 0,05, berarti anol diterima ya. Jadi kesimpulannya sama ya. Jadi kalau dengan uji kesamaan varian sudah terbukti variannya sama, varian keempat populasi tersebut sama, boleh kita tunjukkan dengan uji ANOVA ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan uji ANOVA. Kita siapkan yang kita uji ya. Hipotesis yang mau kita uji ini ya, hipotesis yang mau kita uji ya. Kalau H0 terima berarti rata-rata keempat populasi tersebut sama ya. Kalau H0 tolak berarti ada rata-rata yang tidak sama ya. Nah, untuk uji ANOVA kita siapkan tabel ini, tabel ANOVA namanya. Ya. Ini sumber variasi, isinya antar kolom ya. Ini galat dalam perlakuan, ini total ya. Terus ini ada JK ya, jumlah kuadrat, ini kan kolomnya, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total. Ini DK, derajat kebebasannya ya. Nah, ini rata-rata kuadrat, ini F hitung, F tabel, ini probability, ini kesimpulan signifikansinya. Ya. Kita hitung dulu nih JKT. Nah, ini rumusnya. JKT sama dengan jumlah kuadrat data dikurang dengan jumlah data dikeluarkan dibagi dengan banyaknya data. Ya. Nah, ini jumlah kuadrat data itu 9,47. Jumlah data 15,460 kuadrat bagi 28 ya. Dapat kita berapa? 1,111. Ini DK ya. DK-nya ini adalah 28 kurang 1 ya. Sigma NG kan 28 kurang 1. 28 kurang 1 berarti 27. Berikut kita hitung ini JKK ya. Lihat keterangan 2. Keterangan 2 ya. JKK itu rumus ini. Jumlah dari jumlah data kolom dikeluarkan dibagi dengan banyaknya pengamatan pada masing-masing kolom. Dikurang dengan jumlah data dikeluarkan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Ya. Banyaknya data kita. Ini jumlah data kolom 1 ya, ini kuadratkan. Ini jumlah data kolom 2 kuadratkan, jumlah data kolom 3 kuadratkan, jumlah data kolom 4 dikuadratkan dibagi dengan 7 ya. Terus ini jumlah data dikuadratkan dibagi dengan 28, dapatnya berapa? 0,521. DK-nya berapa? K kurang 1 ya, 4 kurang 1 3. Ini DK ini hasil perhitungan orang matematik lah ya, kita pakai ya. Nah, terus kita masukkan ke lemari ya. Ini JKT 1,11, DK-nya dari 27. Ini JKK 0,521, DK-nya 3. Sekarang JKG. JKG itu keterangan 3. JKT kurang JKK. Ya. Berarti 1,11 kurang 0,521, 0,590 ya. DK-nya berapa? Sigma NG kurang K, 28 kurang 4 ya, 24. Nah ya. Ya. Jadi JKG itu nih 1,11 kurang 0,521 ini dia. Terus ini 27 kurang 3, 24. Nah, udah gampang ya. Berikut kita hitung RKK. RKK itu apa? JKK bagi ini K kurang 1 berarti 0,521 dibagi 3. Lihat keterangan apa? Ini RKG apa? JKG dibagi dengan sigma NG kurang K. Berarti 0,596 dibagi 24. Ini dia. Lihat keterangan 5. Terus F hitung, lihat keterangan 6. RKK bagi RKG. Ya. Terus F tabel. F 0,05 3,24, DK 1-nya 3, DK 2-nya 24. Lihat keterangan 7. Lihat keterangan 7 nih, ya. Ini alfa 0,05, ini DK 1 K kurang 1, 3. Ini sigma NG kurang K 24. Berapa dia? 3,01. Lihat tabel F ya. Lihat tabel F ya. Nah, dia tolak anol ini ya. Tolak anol jika F hitung lebih besar pada F tabel. Ternyata
F hitung kita betul lebih besar pada F tabel, berarti H0 ditolak ya. Berarti H0 tolak. Jadi kesimpulan apa? Terbukti secara signifikan atau pada terbukti secara signifikan pada taraf nyata 5% atau pada alfa 0,05 ada rata-rata yang berbeda. Ada rata-rata kadar testosteron yang berbeda ya. Paling sedikit antar dua kolom ya, antar dua perlakuan ya. Nah, kita juga bisa menggunakan nilai P ya. Jadi kalau F hitungnya 6,96, berapa probabilitasnya? Lihat pada baris ke-24 tabel F ya. 6,96 itu terletak di antara mana dengan mana? Di antara 5,52 dan 7,55. 5,52 itu ada pada baris 0,05 ya, kolom 3. Ya, ada tabel F. Tabel F24 ya. Mana? Tabel F24 ini dia. Ya, ini dia. 424 ya. Ini dia. 324 ya. Kolom 324 ini dia. 324 ya. 6,69 itu antara mana dengan mana? Ini dia. Antara ini ya. Ini dengan ini kan. 6,69. Ya. Antara 0,05 dan 0,0001 ya nih. Antara 0,005 dan 0,001. Nah, lakukan dengan interpolasi. Nanti kami hitung, dapatlah kita P-nya 0,022. Nah, ini lebih kecil daripada alfa kita 0,05, berarti H0 ditolak ya. Nah, kalau di tabel kita buat begini ya, masukin tabel gini. Nah, ya ini nilai P-nya, ini nilai F tabel, ini nilai F hitung. Kesimpulannya apa? Signifikan ya. Nah, kalau H0 ditolak tuh ini ya, kalau kita lihat F tabel ini ya, kalau kita lihat print out ya, lihat dari sini. Ternyata F hitung itu berapa? Lebih kecil daripada 0,05 ya. P-nya ini adalah 0,01 lebih kecil dari 0,05 ya, lebih kecil dari 0,04 yang ditolak ya. Ya, kalau Anda mau pakai ini juga boleh, tapi cari F tabelnya berapa ya. Nah, cari tabelnya berapa. Tapi biasanya kalau print out komputer kita pakai yang ini aja. Signifikansinya itu kita bandingkan dengan alfa yang kita tetapkan. Ya. Jadi kalau hasil ujian novanya H0 ditolak, berarti dapat kita lanjutkan dengan uji komparasi ganda. Karena tadi kesimpulannya tadi apa? Ada rata-rata yang berbeda. Rata-rata mana yang berbeda? Nanti kita lanjutkan dengan uji komparasi ganda. Saya kira video 3 kita sekian ya. Nanti kita lanjutkan dengan